A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di syarat mengerjakan Jumat 3. Pertama, bahwa adalah balad itu kota atau qaryah, kampung. Wa ayyakunal adadu arba'ina, dan bahwa adalah bilangan itu 40 daripada ahli Jumat. Wa ayyakunal waktu baqiyan, dan bahwa adalah waktu itu yang kekal. Jadi syarat yang ketiga untuk mengerjakan Jumat di dalam waktu zuhur. Maka baqiyan ini kekal. Kekal artinya waktu zuhur masih ada. Lalu bagaimana kalau ceritanya waktu zuhur sudah keluar? Fa in kharajal waktu, maka jika keluarlah waktu, bukan lagi di dalam waktu zuhur. Au udimati syurutu suliyat zuhran, atau ditiadakan akan syarat-syarat. Au udimati syurutu, atau ditiadakan akan syarat-syarat suliyat zuhran, niscaya disolatkan akan Jumat, zuhran akan zuhur. Nah, jadi makna syarat mengerjakan Jumat di atas apa? Syarat sah mengerjakan Jumat. Syarat sah mengerjakan Jumat harus dengan mesti ada 3. Yang pertama tadi, tempat tinggal kita balad atau qaryah. Balad tempat tinggal kita misran atau qaryah. Yang kedua, jumlah bilangan ahli Jumat ada 40 orang. Siapa ahli Jumat? Mereka yang sudah mukallaf, laki-laki, merdeka dan mustautin. Kemudian yang ketiga adalah masih di dalam waktu zuhur. Jika waktu zuhur sudah keluar bagaimana? Atau syarat-syarat yang disebutkan di atas tidak ada, maka suliyat zuhran, disolatkan akannya Jumat, zuhran akan zuhur. Disolatkan akannya Jumat, zuhran akan zuhur. Ini gimana? Apakah memang tidak solat Jumat sama sekali, atau nanti dilengkapi dengan solat zuhur? Masalah. Suliyat zuhran. Jadi kalau setelah kita perhatikan, misal di daerah tempat kita tinggal, misal balad balad tempat tinggal kita misran, atau katakanlah qaryah, itu sudah ada syarat utama. Kemudian kalau kita perhatikan jumlahnya ada 40 orang. Kemudian kita perdalamkan lagi, adakah 40 orang ini ahli Jumat? Siapa ahli Jumatnya tadi? Mukallaf, laki-laki, merdeka dan mustautin. Jadi jangan nanti lengkap 40 dengan orang yang musafir, dalam artian bukan orang mustautin. Maka syarat yang kedua ini sudah tidak ada, misal, dan tidak ada. Atau syarat yang ketiganya tidak ada. Ada syarat pertama, ada syarat kedua. Syarat ketiga, solat Jumat kita sudah masuk waktu asar, atau belum masuk waktu zuhur, maka solat Jumat tersebut suliyat zuhran, digantikan. Maka jika telah keluarlah waktu, misalkan sudah dalam waktu asar, digantikanlah solat Jumat itu ke solat zuhur, atau ditiadakan syarat-syarat di atas, atau salah satunya, atau memang seluruhnya tidak ada syarat-syarat yang telah disebutkan, maka solat Jumat disolatkan sebagai solat zuhur. Ada contoh yang lain, solat Jumat disolatkan solat zuhur. Orang yang masbuk 2 rakaat. Orang yang masbuk 2 rakaat datang ke masjid hari Jumat terlambat. Ternyata imam sudah bangkit dari rukuk yang kedua pada rakaat yang kedua. Karena rakaat masbuk 1 rakaat kan boleh. Untuk masbuk 2 rakaat ini tidak boleh. Kalau kejadiannya masbuk 2 rakaat bagaimana? Niatnya Jumat, solatnya zuhur. Tadi kan niat Jumat, ikut imam. Maka solatnya zuhur. Gimana ceritanya? Solatnya 4 rakaat.
Jadi solat Jumatnya itu ia solat sebagai solatnya sebagai solat zuhur. Jadi kalaulah misalkan di daerah kita tidak lengkap syaratnya, ya, dipaksakan untuk melaksanakan solat Jumat, maka Jumat itu tidak terangkat. Lalu bagaimana? Solatnya diganti dengan solat zuhur. Boleh dengan cara seperti yang biasa, iaitu tambah yang ada zuhur. Makanya yang ada zuhur itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya mubah, ada kalanya haram. Yang ada zuhur. Ada kalanya wajib. Wajib yang bagaimana? Ketika syarat Jumat tidak terpenuhi dan kita paksakan, artinya memang kita dirikan Jumat tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka pada keadaan yang seperti itu i'adah zuhur hukumnya wajib. Ganti solatnya kepada solat zuhur. Ada wajib. Ada yang sunat, taragu misal, itu sunat, ganti i'adah zuhur. Atau hukumnya mubah, dan bahkan yang lebih lagi yaitu haram. Haram itu bagaimana? Kita yakini syarat-syaratnya lengkap, kemudian kita yakini solat Jumatnya sah, ya kan? Sah solat Jumatnya. Lalu kita tambah solat yang ada, yang keyakinan solat Jumatnya sah, syarat-syaratnya lengkap, maka hukum menambahkan itu tidak boleh, karena solat Jumatnya sudah terangkat. Sedangkan posisi solat Jumat itu menggantikan solat zuhur. Ta'addud dalam, misalkan dalam qaryah yang kecil didirikan 2 Jumat, ya tentu dengan 2 bangunan, ya kan? 2 masjid didirikan 2 Jumat. Adakah dia tahu ta'addud? Kalau dijadikan 2 masjid bukan karena memang udhur, bukan karena dzurrah, itu namanya ta'addud. Tempat yang berdekatan, ta'addud. Kalau ta'addud, maka terangkatnya yang pertama. Contoh darurah atau berhajat untuk 2 bangunan. Misalkan bangunan yang pertama sudah tidak sanggup lagi menampung jamaah, artinya jamaahnya sudah meludak penuh, maka ketika itu boleh untuk didirikan Jumat yang kedua, artinya masjid yang lain yang berdekatan. Boleh ta'addud yang dibolehkan. Tapi ada ta'addud yang memang tidak dibolehkan. Ya misalkan masjid ini belum penuh, kemudian kita paksakan dirikan masjid yang satu lagi berdekatan. Ini namanya ta'addud. Ta'addud yang tidak boleh. Di Batam ini, setiap perumahan ya kalau memang dibutuhkan, iya. Tapi kenyataannya memang penuh kan. Perumahan yang ini satu masjid dan tempatnya tidak berdekatan. Ada perumahan yang satu dengan perumahan yang lain, atau berdekatan tapi penduduknya, orang tinggal di perumahan itu ramai. Artinya masjid yang ada di perumahan-perumahan, setiap masjid jamaahnya penuh, setiap masjid jamaahnya penuh, itu tidak ta'addud. Memang dibutuhkan masjid yang kedua, artinya perumahan ini butuh masjid, perumahan itu butuh masjid. Kalau dipadai dengan satu masjid di perumahan ini, nanti dikhawatirkan jamaah tidak bisa solat, artinya tidak ada tempat solat, maka boleh.
Jadi syarat yang ketiga tadi adalah masih di dalam waktu zuhur. Fa in kharajal waktu, jika keluarlah waktu sedangkan kita berada di dalam waktu itu, waktunya sudah keluar. Bagaimana? Maka salatnya itu diganti menjadi salat zuhur. Kelamaan, misal kelamaan khutbah 2 jam hingga masuk waktu asar. Masuk waktu asar bukan lagi dalam waktu zuhur, dan syarat yang ketiga ini gugur, sehingga terpaksalah didirikan sembahyang zuhur. Sembahyang zuhurnya jadi qadha, ya jadi qadha. Memang sudah di luar waktu. Untuk Jumat tidak terangkat, lalu digantilah dengan sembahyang zuhur. Ini tidak perlu solat Jumat lagi, langsung diganti dengan solat zuhur. Wa faraiduha salasatun, dan bermula fardunya Jumat salasatun itu 3. Wa faraiduha salasatun, dan bermula fardunya Jumat salasatun itu 3. Khutbatani, pertama 2 khutbah. Yaqumu fihima, yang berdiri ianya seseorang, fihima pada keduanya 2 khutbah. Jadi syarat fardu di dalam pelaksanaan Jumat itu ada 3 yang jadi fardu. Pokoknya pertama 2 khutbah, orang yang berkhutbah dalam keadaan berdiri. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk ia. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk ianya khatib bainahuma, di antara keduanya 2 khutbah. Duduk antara 2 khutbah. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk ianya khatib bainahuma, di antara keduanya 2 khutbah. Fardu yang pertama 2 khutbah, fardu yang kedua duduk antara 2 khutbah. Wa an tusalla raka'ataini fi jama'atin, dan bahwa disolatkan 2 rakaat dalam keadaan berjamaah. Jadi yang ketiga yang jadi fardu apa? Solat Jumat 2 rakaat dalam keadaan berjamaah. Ada rukun-rukun khutbah, paham kan? Yang jadi rukun khutbah, ada puji, ada salawat, ada wasiat, ada ayat, ada doa. Pertama puji, 2 salawat, 3 wasiat, 4 Al-Quran, baca ayat Quran, yang kelima doa. Itu rukun bagi khutbah. Khutbah hukumnya wajib, fardu di dalam pelaksanaan Jumat. Di dalam 2 khutbah ini ada rukunnya. Rukunnya ini dibaca oleh khatib dan didengar oleh orang yang 40 yang menjadi ahli Jumat. Maka orang yang ini mesti dengar apa yang dibaca oleh khatib berupa 5 rukun tersebut. Kalau tidak didengar, tidak dengar, dan jumlah bilangannya ada 40 dengan misalnya saya pelengkap 40. Ya, kalau pelengkap 40 tidak terangkat. Semuanya atau saya? Semuanya. Saling mengingatkan. Kalau misalkan ada yang ketiduran, bangunkan, dengar khutbah Jumat. Di dalam 40 atau 50 orang itu tidak semua yang menguasai rukun itu termasuk. Tidak mengerti. Yang mengerti bahwa itu rukun khutbah itu termasuk ahli Jumat. Sebenarnya yang dikatakan ahli Jumat ya seperti definisi di atas. Ahli Jumat adalah pertama orang yang mukallaf. Mukallaf balik berakal. Kemudian laki-laki. Kemudian merdeka. Kemudian mustautin. Itu disebut dengan ahli Jumat. Orang balik berakal, orangnya balik berakal, laki-laki. Kemudian
mustautin dan merdeka. Nah, itu disebut dengan ahli Jumat. Maka ahli Jumat ini mendengar apa yang dibaca oleh khatib berupa rukun khutbah. Ketika khatib baca alhamdulillah, itu pujian. Tidaknya begitu. Mengerti oleh yang dengar apa yang dibaca oleh khatib berupa pujian, salawat, wasiat, doa, ayat dan doa. Ini tidak disebutkan tentang orang ahli Jumat ini mesti dengar. Tidak, di sini tidak disebutkan. Tetapi ada pembahasan yang memang si ahli Jumat ini mendengar apa yang diucapkan oleh khatib, walaupun tidak paham sepenuhnya tentang apa yang dibacakan oleh khatib, karena itu bukan patokan ahli. Yang ahli itulah yang seperti tadi, yang ahli disebut ahli karena ia punya syarat-syarat untuk melaksanakan solat Jumat. Artinya 40 orang itu bukan lengkap dengan adanya anak kecil, maka tidak disebut dengan 40 ahli Jumat. Misalkan 30 orang yang sudah lengkap dengan syarat-syarat ini, satu lagi 40 orang tambah dengan anak kecil yang belum balik, maka ini tidak lengkap 40 ahli Jumat. Mana ahli Jumat ya orang yang sudah berkewajiban Jumat. Walaupun nanti tidak paham yang dibacakan oleh khatib, ya, tapi setidaknya ketika khatib membaca khutbah, orang yang ahli Jumat ini mendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'. Apabila dibaca Quran maka dengar. Diarahkan ayat tersebut kepada ketika khatib membaca khutbah. Dia ada tafsir tentang dihamalkan ayat tersebut, ada tafsir yang menerangkan ayat tersebut dihamalkan kepada khatib ketika khatib membaca rukun-rukun khutbah, seperti yang dijelaskan oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas bahwa ayat wa idza quri'al Qur'an fastami' di antaranya diarahkan kepada orang yang yaitu ketika khatib baca khutbah, karena di dalamnya nanti ada bacaan ayat suci Al-Quran, maka ahli Jumat ini mendengar apa yang dibacakan oleh khatib. Dan hukum mendengar wajib, bukan sunat. Wajib hukum. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara keduanya sebagai pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Dan di antara khutbah-khutbah itu disyaratkan mualat berturut-turut. Di antara kalimat-kalimat khutbah. Dan di antara dua khutbah, maka lihat di dalam baris yang keempat, 1, 2, 3, 4 di dalam rukun khutbah, dan disyaratkan dari baris kelima ada pembahasan 1, 2, 3, 4, 5 di ujung. Wa yushtaratu ayasma'a al-khatibu arkanal khutbah di arba'ina, dan disyaratkan bahwa memperdengar oleh khatib akan rukun-rukun khutbah bagi 40 orang. Dan akidu bihimul jamaah, yang mereka disebut yang terangkat dengan mereka akan Jumat. Jadi ahli Jumat ini mendengar apa yang dibacakan oleh khatib, dan khatib membaca dengan keras sehingga jamaah mendengar, yang kira-kira mereka itulah penyebab terangkatnya Jumat. Siapa ahli Jumat yang 40? Di dalam syarahnya ada. Kemudian lanjutan dari tadi, wa yushtaratul muwalatu baina kalimatil khutbah, dan disyaratkan akan muwalat di antara kalimat-kalimat khutbah. Apa yang jadi kalimat khutbah? Pujian, salawat, wasiat, itu muwalat. Mana muwalat berturut-turut. Selesai ini masuk ke ini. Selesai pujian lanjut salawat. Selesai salawat lanjut wasiat.
Selesai wasiat baca ayat. Itu mualat berturut-turut. Dan tidak hanya itu, wa bainal khutbataini, dan di antara dua khutbah. Jadi antara satu khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua berturut-turut mualat. Beda mualat dengan tertib kan? Kalau tertib didahulukan yang dahulu, dikemudiankan yang kemudian, walau tidak terjadi mualat antara keduanya. Itu tertib. Misal kita baca pujian, 5 menit kemudian kita baca salawat, tidak masalah kalau bicara tertib. Tapi ini bukan bicara tertib, bicara mualat. Mualat itu kalau pada wudhu kan hukumnya sunat mualat, tetapi pada rukun khutbah merupakan syarat. Orang yang baca khutbah harus memperhatikan mualat antara khutbah-khutbah. Maka setelah baca pujian, alhamdulillah, tidak boleh 5 menit kemudian baru baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad misal. Maka setelah baca salawat, kalau untuk menjaga mualat harus lanjut kepada wasiat. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Setelah wasiat baca ayat. Maka baca ayat pun harus berturut-turut. Selesai baca wasiat, baca ayat. Setelah itu apa lagi? Untuk menjaga berturut-turut, maka duduk. Setelah duduk, berdiri lagi khatib, lanjut dengan baca khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua pun harus berturut-turut mualat. Ini syarat. Maka ini kadang-kadang yang terjadi terjadi nuksan, kekurangan. Artinya tidak lagi terjadi mualat di antara khutbah-khutbah. Tidak terjadi mualat bagaimana? Misalkan kita berkhutbah, setelah baca wasiat, baca ayat, lalu tidak lanjut dengan memisahkan antara dua khutbah. Misalkan tidak langsung duduk antara dua khutbah, diiringi dengan ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat singkat. Maka kalau kejadiannya seperti itu, maka mualatnya hilang. Tidak jadi mualat. Faham kan? Tidak terjadi mualat. Kenapa tidak mualat? Karena diselangi oleh sesuatu yang lain. Boleh diselangi oleh sesuatu yang lain, tapi jaga jaraknya, jangan sampai mualatnya tidak lagi terjadi mualat. Artinya mualatnya hilang. Setiap misal setelah baca wasiat kan baca doa. Baca doa. Setelah wasiat kan baca ayat. Jadi antara ayat yang kita baca dengan ayat yang kita baca selanjutnya, misal ini jangan faraknya jangan jauh. Artinya jangan sampai kalaulah ada orang yang solat di antara keduanya, solatnya itu selesai solat dalam celah yang terjadi antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, maka itu mualatnya sudah hilang. Dan disyaratkan mualat di antara kalimat-kalimat khutbah dan di antara dua khutbah. Falau farraka baina kalimatiha, kalau terjadi farak, tidak lagi mualat, bagaimana? Walau farraka baina kalimatiha walau bi'udrin, walau dengan udhur sekalipun, batalat, nisya batal ianya khutbah. Maka khutbah itu mesti diulang. Kalau terjadi farak, pisah antara rukun ke rukun atau antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua, maka khutbah itu batal. Kalau batal bagaimana? Maka ganti dengan khutbah yang lain. Walaupun dengan udhur sekalipun, ya kan? Ibaratnya walau bi udhrin, walaupun dengan udhur. Dengan udhur pun tidak boleh, apalagi tidak terjadi udhur.
Maka kalau kita kaji di dalam hukum-hukum fikih atau dalam hukum-hukum fiqh, maka baca rukun khutbah Jumat itu jangan sampai terjadi mualat. Jangan sampai terjadi farad. Artinya hilang mualat. Kalau itu terjadi dalam rukun khutbah, maka yang bertanggungjawab siapa? Ya kita selaku nahkoda, khatib. Khatib kan posisinya nahkoda ketika ia membaca khutbah. Karena dua khutbah, dua rakaat Jumat, dua khutbah pengganti solat zuhur. Tidak sahnya khutbah sama dengan tidak sempurna nanti walaupun solat Jumatnya sah. Solat Jumat sah, tapi khutbahnya batal. Maka percuma hari itu. Artinya tidak terangkat sebagai Jumat. Karena itu kan satu paket. Tidak hanya solatnya aja. Khutbahnya wajib. Duduk antara dua khutbahnya wajib. Solatnya wajib. Apa? Buat kita. Ya, otomatis yang ada zuhur. Yang ada zuhur ini tidak mesti jamaah. Yang ada zuhur ya mesti jamaah. Salat sendiri pun boleh. Ada tu. Kalau misalkan kita ragu. Ragu ini kenapa? Pertama, orang yang sudah tahu. Orang yang tahu bisa terjadi ragu. Ragunya kenapa? Karena kejadian di lapangan atau orang yang melaksanakan tidak melaksanakan dengan sempurna, sehingga kita yang tahu menjadi ragu. Ini Jumat sah apa tidak? Kalau ragu sah apa tidak, maka yang ada zuhur. Kalaulah Jumat tidak terangkat, setidaknya masih ada solat zuhur. Ini bukan bermain bukan main-main dengan agama. Kok dah solat Jumat, solat zuhur lagi. Bukan main-main. Tetapi untuk ihtiyat, kepastian, kehati-hatian. Di sini. Hah? Kita di sini yang setiap sholat Jumat makan. Ya, salah satu contoh. Salah satu. Hah? Ceramahnya kan minimal biasanya kan 20 menit sampai 30 menit. Berarti faraknya dah jauh. Jauh, faraknya jauh. Boleh, misal cara yang paling aman ya kalau misalkan kita jadi khatib. Kalau ingin menyampaikan nasihat, sampaikan nasihat dulu. Begitu selesai azan yang kedua, kita kan khatib langsung ceramah. Maka langsung masyarakat muslimin muslimat sampaikan nasihat-nasihat. Setelah itu baca rukun khutbah. Itu lebih aman daripada ketika kita mulai baca satu rukun, kemudian diiringi dengan tausiah, kemudian dilanjut dengan rukun yang kedua. Dikhawatirkan nanti ketika kita menyampaikan nasihat ini lupa membaca ayat sebagai jangan terjadi farak yang jauh antara ayat pertama dengan ayat yang kedua. Padahal fungsi banyak ayat yang dibaca itulah supaya tidak terjadi farak yang jauh. Kalau itu kita tidak memperhatikannya, khawatirkan hilanglah mualat sehingga batallah solat batallah khutbah. Kalau batal khutbah dan diulang, okeylah. Kalau tidak diulang, maka Jumat kita pada hari itu ya bermasalah. Karena walau bi udhrin batalat, walau dengan udhur batal. Syarat. Jadi metodenya kedua-duanya boleh, tapi yang paling penting adalah menjaga mualatnya. Jadi kita tidak menyalahkan cara yang begini salah, cara yang begini benar, cara yang begini salah, cara yang begini benar. Tidak. Cara bagaimanapun boleh, yang penting mualatnya tetap dijaga.
Nah, ini kan ada apa namanya? Ada matannya. Tanda di garis bawahi. Nah, sebagai apa namanya? Pegangan. Nah, sebagai pegangan tentang masalah tata cara, itu tata cara menjaga sahnya khutbah Jumat. Dari disyaratkan memperdengar oleh khatib. Kalau khatib disyaratkan memperdengar, artinya baca keras sehingga didengar, maka yang 40 ini wajib dengar atau tidak? Wajib, walaupun tidak disebutkan 40 ini wajib dengar. Disebutkan di sini khatib wajib memperdengarkan bagi 40. Kalau khatib wajib memperdengar, maka yang 40 ini wajib dengar. Kalau tidak, maka untuk apa khatib memperdengar? Maka 40 yang ahli Jumat ini mendengar apa yang dibaca oleh khatib. Ya, walaupun ada yang mengatakan ini untuk kehati-hatian juga, lebih hati-hati bahwa yang 40 ini mesti mengerti yang mana puji, yang mana salawat, yang mana wasiat, yang mana ayat, mana doa. Tetapi walaupun tidak mengerti, tidaknya mendengar, maka itu pun disebut dengan ahli Jumat. Karena makna ahli Jumat bukan pada mengerti rukun khutbah, tetapi pada lengkap syarat-syarat Jumatnya. Syarat-syarat Jumat terpenuhi disebut ahli Jumat. Namun ketika khatib baca khutbah, dia wajib mendengar apa yang khatib baca. Wa an tusalla rak'ataini fi jama'atin, dan bahwa solat disolatkan akannya Jumat rak'ataini 2 rakaat fi jama'atin pada jamaah. Kan tidak sah solat Jumat sendirian. Tan akidu bihimul Jumat wa yustaratu ku hadhihi shalah ba'dal khutbataini, dan disyaratkan jatuh ini solat setelah 2 khutbah, dengan khilaf sebalik solat 2 hari raya. Fa innaha qabla khutbataini, sedangkan solat hari raya sebelum 2 khutbah.